Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina. Saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Bontang dengan NIM 2021-12054. Di sini saya akan mereview beberapa materi dari mata kuliah interprobabilitas yang terdiri dari konsep dasar interprobabilitas, lingkup dan manajemen interprobabilitas, standar pertukaran data pelayanan kesehatan, teknologi informasi kesehatan, standar pelayanan kesehatan, HL7 atau Health Level 7 Internasional, dan juga FHIR. Interoperabilitas adalah kemampuan aplikasi dan sistem untuk secara aman dan otomatis bertukar data tanpa memandang batas-batas geografis, politik, ataupun organisasi. Berbagai data yang terkoordinasi di seluruh organisasi dan departemen sangat penting nih di beberapa sektor untuk penelitian dan pengembangan serta pengalaman penggunaan akhir yang lebih baik. Interoperabilitas mengacu pada standar protokol, teknologi, dan mekanisme yang memungkinkan data mengalir di antara sistem yang beragam dengan intervensi manusia yang minimal. Hal ini memungkinkan beragam sistem untuk berkomunikasi satu sama lain dan berbagi informasi secara waktu nyata. Adapun manfaat dari interoperabilitas ini, yang pertama, menyederhanakan manajemen data, meningkatkan produktivitas, mempromosikan skalabilitas, mengurangi biaya. Contoh penggunaan kasus dari interoperabilitas ini yakni dalam hal pemeliharaan kesehatan, pemerintahan, dan juga keamanan publik. Fast Healthcare Interoperability Research atau biasa disebut dengan FHIR merupakan standar untuk pertukaran data layanan kesehatan elektronik yang dikembangkan oleh Health Level 7 Internasional atau disebut dengan HL7. Ini dirancang untuk memfasilitasi interoperabilitas dan pertukaran informasi kesehatan antara sistem yang berbeda dengan cara yang aman dan tentunya juga efisien. Pertukaran informasi kesehatan standar ini mencoba mengambil keputusan dan keuntungan dari aspek keberhasilan yakni V2, V3, dan CDA, standar HL7. Adapun FHIR memanfaatkan model tetapi tidak membatasi mereka untuk tetap berada pada satu set inti fungsi umum. Segala sesuatu yang tidak termasuk dalam model dasar akan ditambahkan sesuai kebutuhan metodologi ekstensi standar. Tujuannya yaitu untuk membatasi fungsi inti, yang dimana untuk memungkinkan pelaksanaan berkonsentrasi pada aspek-aspek penting dari sumber daya dan cepat mendapatkan solusi. Elemen hierarki dari FHIR HL7 ini yaitu semua pengertian berasal dari unsur akar yang sama. Akar elemen itu sendiri menyediakan sarana untuk memastikan bahwa semua artefak memungkinkan untuk ekstensi. Kemudian adapun penelusuran di FHIR didukung oleh serangkaian fitur yang memungkinkan dalam penciptaan query. Adapun tipe data pertama yaitu tipe data primitif FHIR selaras dengan standar XML tipe data primitif. Mereka semua memiliki atribut nilai kesamaan. Atribut ini cukup untuk membantu saat ekstensi dibutuhkan karena mereka dapat berada di dalam tipe data primitif juga. Baik contoh untuk ekstensi terjemahan, force null, presisi atau untuk nilai-nilai numerik dan masking information. Nah, selanjutnya yaitu FHIR meliputi jenis data dan memastikan bahwa setiap sumber daya operasional terdiri dari deskripsi tekstual dan memungkinkan internal sumber daya dan melampirkan metadata tambahan, atribut sumber daya terkait dengan sumber daya, dan referensi atau dasar atribut lanjutan atau sebagai elemen backbone.
atau secara langsung pada tipe data tertentu. Namun, beberapa atribut dari sumber daya memungkinkan untuk berisi berbagai jenis data. Setiap atribut memang memiliki kardinalitas awal. Setiap atribut juga dikombinasikan dengan satu atau lebih retrieval and queries. Penelusuran di FHIR ini didukung oleh serangkaian fitur yang memungkinkan dalam penciptaan query, yang dimana pertama-tama diperkenalkan oleh hierarki elemen beberapa parameter pencarian seperti parameter pencarian ID, parameter pencarian last update, dan juga teks tersedia untuk semua sumber daya. Selain itu, masing-masing jenis sumber daya spesifik mengatur sendiri parameter yang dapat digunakan. Perilaku dari parameter pencarian misalnya yaitu search dikendalikan oleh tipe datanya. Untuk mendukung pencarian fuzzy, untuk beberapa jenis parameter, nilainya mungkin prepended oleh XAS atau SES untuk mengontrol perilaku yang cocok. Adapun kesesuaian, FHIR telah didefinisikan sebagai perangkat sumber daya untuk suatu tujuan, termasuk daftar berikut sumber daya, yang masing-masing dijelaskan secara singkat dalam sebagian bagian seperti yang pertama, ada data elemen. Kemudian yang kedua itu ada struktur. Yang ketiga ada operasi. Yang keempat ada parameter pencarian. Yang kelima ada nilai set. Yang keenam ada sistem penamaan sumber daya data elemen dan struktur sumber daya definisi, yang dimana terbagi dua, yakni sumber daya data elemen. Lalu sumber daya ini membantu mendefinisikan satu bagian dari informasi yang dapat digunakan dalam spesifikasi-spesifikasi lainnya. Hal ini juga berbeda dengan struktur definisi. Deskripsi ini juga dapat digunakan di luar lingkup dari FHIR itu sendiri. Struktur sumber daya definisi, sumber daya ini digunakan untuk menjelaskan konten di FHIR itu sendiri, yakni sumber, jenis data, jenis infrastruktur, dan juga ekstensi. Dokumentasi computable ini membantu dalam penerbitan berbagai dan membandingkan dari FHIR caching spesifik dan juga dalam menghasilkan interface kode, laporan, dan user serta sumber daya definisi. Selain 6 sumber daya dalam FHIR tersebut, adapun sumber daya data elemen dan struktur sumber daya definisi. Sumber daya data elemen, sumber daya ini membantu mendefinisikan satu bagian dari informasi yang dapat digunakan dalam spesifikasi lainnya. Berbeda dengan struktur definisi, deskripsi resmi ini juga dapat digunakan di luar lingkup FHIR seperti yang saya bilang tadi. Struktur sumber daya definisi, yang dimana sumber daya ini digunakan untuk menjelaskan konten di FHIR itu sendiri, yaitu tentang sumber, jenis data, jenis infrastruktur, serta ekstensi. Dokumentasi computable ini membantu dalam penerbitan berbagai dan membandingkan FHIR yang spesifik, dan juga sumber daya definisi infrastruktur digunakan oleh contoh sumber daya kesesuaian untuk menggambarkan bagaimana sih sumber daya itu digunakan. Hal ini juga dikombinasikan atau dibundle dengan nilai set, memperkenalkan penggunaan konsep kode. Sumber daya spesifik ini menggambarkan metadata untuk pencarian. Fungsi data parameter yang terkait dapat digunakan ketika query atau penyaringan mencari sumber daya spesifik. Mungkin itu adalah rangkuman review materi dalam mata kuliah interprobabilitas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga terima kasih.